Assalamualaikum. Salah. Siapa kamu? Aku Ki Suyono. Suyono. Kenapa? Ada perlu apa? Aku arep kowe. Kenapa? Aku ora seneng wae, Mbak. Nggak senang lihat saya? Ya, Dasarnya apa? kowe berantas kabeh para dukun. Berantas para dukun. Kamu sebagai apa di sini? Aku sebagai dukun. Kabeh segala apa wae iso. Kamu buka praktek? Ya, Nggak, maksud saya itu kamu nggak suka saya berantas dukun. ya. Begitu. Terus kamu tahu saya dari mana? Aku ndelok nang YouTube Ngeliat video saya. viral akeh sing ngomong kowe. Oh, banyak yang ngomongin saya. Ya, Begitu. ya, Kamu buka praktek. ya. Sudah berapa lama? Aku buka praktek wis 10 tahun. 10 tahun buka praktek. Orang datang tempat kamu minta apa? Kakean pekerja pesugihan. Pada minta pesugihan. Pesugihan apa itu? Pesugihan bulus putih. Pesugihan belut putih. Itu gimana caranya itu? Pakai tumbal nggak? Nganggo tumbal. Pakai tumbal. Ya, Terus sekali mahar berapa itu? sekali mahar iso 20 juta. 20 juta. Karena begini uang gue 20 juta ora sepiro. Oh, bagi orang 20 juta itu nggak seberapa. Begitu. Karena penghasilan pasti lebih gede. Emang penghasilannya berapa kalau dari pesugihan? Sebulan itu iso temu 50 bulan. Oh, dari pesugihan bisa sampai 80 juta satu bulan. Ya, Oh, begitu. Terus tujuan kamu jadi perantara dukun itu gimana itu? Perantara pesugihan itu? Berapa maharnya yang sama kamu? gue karek tergantung. Nek jaluk sing gede pasti gede. Tumbalan ya lebih gede. Oh, kalau minta yang besar, tumbalnya juga besar. Ya. Begitu. Emang ada kalau pesugihan yang nggak pakai tumbal tuh memangnya benar ada itu? Ora eneng kabeh pesugihan pasti nganggo tumbal. Semua pesugihan pasti pakai tumbal. Tapi di sana itu banyak yang mengatakan pesugihan tidak pakai tumbal. Jari sopo pesugihan. Oh gitu. Berarti mau kaya harus pakai tumbal gitu. Ya, Ya teman-teman, ini seorang dukun yang mana dia ini adalah dukun pesugihan ya. Khusus pesugihan. Pesugihan saja atau ada yang lain? eneng sing lain-lain. Oh, ada yang lain juga. Apa itu contohnya? Eneng sing iso gawe wong ngomong apa wae pasti percaya. Eneng Terus kekebalan yo eneng. kekebalan juga ada. Ya, Berarti ada teman-teman, dia bukan hanya pesugihan aja teman-teman ya. Yang lain juga ada begitu. Terus kita datang ke sini memang dia nggak suka ngeliat video saya teman-teman. Dia tahu saya itu dari YouTube. Dia nggak suka, yang jelas dia menantang. Ya semua bahasa dukun itu adalah menantang teman-teman ya. Nggak ada lain selain mereka itu menantang, nggak terima itu teman-teman. Itu udah positif teman-teman. Sudah pasti mereka itu bahasanya itu menantang gitu. Terus mau kamu apa? aku arep adu kesaktian. Adu kesaktian. Ya, Coba buktikan ilmunya. Kita akan lihat dulu teman-teman ilmunya seperti apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Inna wa ta'ala bila fa'in Allah kelas bila Allah min ma khalaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma
Amat jatuhmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Allah. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Wallahu akbar. La hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah. Allah. Allahu akbar. Ya, buat teman-teman ya. Ini sebenarnya sudah mau masuk jam asar teman-teman. Tetapi saya akan coba kunci badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma. 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 Allahu akbar. Ya teman-teman, saya mau jawab pertanyaan kenapa saya tidak datangi dukun kok di malam hari, kenapa kok selalu di siang hari. Karena posisinya di sini teman-teman, kalau dia malam hari itu pasti dia hujan, yang pertama. Yang kedua, waktu malam hari saya itu saya ngurusin pasien ya, terima telepon atau terima pesan, itu yang pertama. Terus saya juga mengurusi pengerjaan minyak bidara untuk kita asma, begitu teman-teman. Kenapa saya datang itu kok di siang hari terus tidak pernah di malam hari? Ini ada satu pertanyaannya. Karena di siang hari saya punya waktu luang sedikit ya. Jadi saya usahakan untuk mendatangi seorang dukun, begitu teman-teman. Kemarin saya tidak tayang karena memang saya sedikit tidak enak badan ya. Karena banyaknya pesanan, jadi mengasma itu kita butuh energi. Karena di dalam minyak bidara itu teman-teman, itu mengandung sebuah energi ya. Bagaimana cara membuka energi itu? Maka dari itu saya sudah berikan petunjuknya. Apa yang harus dibaca itu sebagai pembukanya teman-teman. Ketika teman-teman nanti sudah baca itu, dibuka botolnya terus dibacakan dulu, baru dari situ energinya akan terbuka teman-teman ya. Kenapa saya tahan energinya ya teman-teman ya? Bukan sebabnya lain, bukan apa-apa, tetapi dalam pengiriman itu pasti dilengkah orang ya, dilewati orang ya teman-teman ya, atau dilempar-lempar orang atau bagaimana begitu teman-teman ya. Jadi
saya takutnya ketika energi itu kalau saya buka begitu saja nanti dia akan lepas. Karena barang yang sudah di asma itu tidak bisa diinjak atau dilangkah teman-teman ya. Dilangkahi itu tidak bisa teman-teman. Karena itulah ayat-ayat Allah yang saya sudah berikan energinya ke dalam situ begitu teman-teman ya. Jadi cara membukanya adalah dengan cara teman-teman membaca surat pembuka itu tadi. Itu hanya sebagai pembuka saja. Bagaimana untuk ke agama yang lain? Berdoalah sesuai dengan kepercayaan masing-masing teman-teman. Dia akan tetap terbuka ya. Kalau kita berdoa, berdoanya begini dalam hati ya teman-teman ya, dengan tujuan. Maksud saya berdoa itu dengan tujuan. Ya Allah, saya berikhtiar dengan minyak ini. Semoga apa yang saya lakukan dengan minyak ini dapat bermanfaat. Begitu teman-teman ya. Saya meminta barokahnya dari minyak ini teman-teman. Bukan kita percaya dengan minyak itu. Tidak teman-teman. Minyak itu hanya sebagai sebuah perantara. Itu saja teman-teman ya. Jadi apapun masalahnya, jangan sekali-sekali kita percaya dalam arti wah ini minyak ini sangat hebat, ini minyak ini sangat kuat. Itu jangan percaya seperti itu teman-teman. Kita cukup yakin dengan apa yang kita jalani dengan ikhtiar ini ya, dengan minyak ini untuk kita berobat atau kita mencari kesembuhan begitu teman-teman ya. Bukan hanya di medis saja, di non medis juga seperti itu, sama saja teman-teman. Intinya apapun barangnya jangan pernah percaya dengan dia yang bisa menolong. Beda teman-teman. Kalau kita yakin dengan ikhtiar kita itu berbeda teman-teman ya. Semua itu atas izin Allah teman-teman. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah untuk mengizinkan kita apapun yang kita inginkan teman-teman ya. Intinya itu saja teman-teman. Dan juga masalah pengiriman, saya sudah katakan berulang kali, saya melakukan pengiriman 3 hari sekali ya. Setiap 3 hari sekali saya pasti pengiriman teman-teman. Begitu ya, karena nggak ada jadwal teman-teman. Kalau pengiriman itu tidak ada jadwal. Tetapi itulah yang saya lakukan. Kenapa saya lakukan? Kalau satu malam saya kerjakan itu tidak akan selesai teman-teman. Untuk mengasmaknya saja tidak akan selesai. Sedangkan pesanan itu ratusan orang ya. Bahkan waktu itu pernah ada 300 orang yang memang memesan teman-teman. 300 orang lebih, hampir lebih ya. Lebih itu teman-teman. Itu tidak cukup. Makanya saya undur waktu sehari jadi 4 hari saya pengiriman teman-teman. Jadi teman-teman jangan bingung kenapa kok paket saya belum sampai. Dilihat dulu. Ya, ditanya dulu teman-teman. Paket saya sudah dikirim belum? Kan begitu. Insya Allah kalau pengiriman sudah mulai besok, ya kita besok pengiriman. Intinya begini teman-teman. 3 hari dari pemesanan teman-teman itu sudah dikirim. Begitu, itu pasti dikirim. Dan juga yang untuk belum sampai, nanti silakan konfirmasi ke saya. Kalau sudah ada 1 minggu lebih atau 10 hari lebih tidak sampai, itu langsung hubungi saya teman-teman. Biar saya cek resinya, saya urus. Karena banyak yang pulang paket itu dalam keadaan pecah. Karena mungkin diinjak-injak ya teman-teman ya. Sedangkan di situ sudah ada peringatan, jangan dibanting teman-teman. Itu sudah ada peringatan teman-teman ya. Jadi ada beberapa yang pulang, tidak banyak, hanya beberapa saja. Itu saya kirimkan ulang teman-teman. Jadi teman-teman jangan takut kalau paket itu tidak sampai ya. Saya tidak pernah memaksa siapapun untuk membeli minyak saya. Kalau teman-teman sudah memesan tetapi saya belum bisa balas, saya mohon maaf sekali, mungkin masih dalam antrian. Begitu teman-teman. Ada kemarin yang sudah memesan terus saya tidak bisa balas, terus dia mengatakan saya penipuan. Terus dia minta kembalikan uangnya. Saya kembalikan uangnya teman-teman. Saya katakan yang memesan bukan bapak saja. Ini bapak-bapak laki-laki teman-teman ya. Yang memesan bukan bapak saja. Yang menghubungi saya bukan bapak saja. Itu banyak yang menghubungi. Dalam arti mereka memang ada keperluan. Begitu. Jadi saya mohon maaf atas itu. Itu bukan kesalahan saya. Memang banyaknya pesanan teman-teman. Jadi kalau kita balas satu persatu teman-teman, nanti yang baru akan muncul lagi. Jadi ketimpah terus teman-teman ya. Tapi saya berusaha bagaimana caranya untuk bisa kita balaskan semuanya. Dengan catatan teman-teman harus bersabar. Intinya kalau teman-teman sudah melakukan pemaharan, silahkan konfirmasi saja. Nanti pasti dikirim teman-teman. Jangan takut ya teman-teman ya. Itu sudah saya jelaskan di sini. Mungkin orang-orang yang tidak mengerti masalah ini, mereka tidak mengikuti YouTube saya teman-teman. Tidak melihat YouTube ini sampai habis. Maka saya sarankan simak video ini benar-benar teman-teman, agar teman-teman tahu bagaimana cara pemesanan minyak bidara, caranya itu bagaimana ya. Saya lagi sedang dan saya ini sedang membuat
olahan dari minyak zaitun ya, tapi ini benar-benar murni olive oil yang memang saya akan coba dulu teman-teman, bisa nggak minyak ini kita asma gitu teman-teman ya. Sebenarnya bisa saja semua teman-teman, tetapi saya harus tahu dulu kandungannya seperti apa begitu teman-teman. Kalau minyak bidara saya memang sudah tahu kandungannya seperti apa ya. Untuk gatal-gatal semuanya teman-teman itu bisa teman-teman. Dari penyakit ginjal, kanker semuanya ya. Kalau untuk di mata teman-teman itu cukup diminum saja. Tidak usah ditetesin, jangan ditetesin teman-teman. Itu langsung diminum saja. Begitu. Oke ya. Ini penjelasan dari saya akan coba buka kunciannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Jadi itulah teman-teman penjelasan seperti itu. Saya jelaskan terus masalah minyak bidara ini karena banyak yang salah paham. Dan juga masalah rekening dari kenapa rekening kok masih admin saya belum padepokan, itu masih pengurusan teman-teman dari notaris ya. Kita sedang pengurusan semuanya. Kita akan persiapkan semuanya untuk menghalangi penipuan ya, agar tidak ada terjadi lagi penipuan-penipuan di luar sana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Maju. Saya akan lumpuhkan dia. Ini dukun ini ilmunya nggak begitu kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bakar aja dengan kuluh geni. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hu geni. Qul huwallahu ahad kun fayakun masyaallah qadir nak badal la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Ya, teman-teman, itu tadi untuk masalah minyak bidara saya sudah jelaskan semua. Apapun sarannya teman-teman saya pasti akan jelaskan di YouTube biar teman-teman yang lain juga tahu ya. Untuk kemasan yang 300 ml dan 200 ml itu sedang kita proses teman-teman ya, karena penyulingan tidak cukup 1 minggu teman-teman. Dalam arti kita filterisasi tidak cukup 1 minggu teman-teman ya. Jadi nanti ada kemasan baru yaitu 300 ml ya dan 200 ml, dan harga dari 200 ml nanti akan berbeda teman-teman ya. Mungkin kita lihat dulu bahan bakunya seperti apa, apakah masih harga yang sama atau bukan. Intinya intinya ikuti terus saja teman-teman ya perkembangan dari minyak bidara ini bagaimana. Yang 500 ml memang sudah standby, sudah ready semua, sudah banyak teman-teman. Nanti saya akan coba buatkan yang 300 ml dan 200 ml nya nanti kita akan coba turunkan harganya. Tetapi ini saat ini belum bisa turun teman-teman karena bahan bakunya masih sama saja harganya teman-teman. Jadi yang saya itu adalah bahan bakunya. Dan satu lagi, kenapa pengiriman di Indonesia itu semua 30.000 sama teman-teman ya. Saya pukul rata teman-teman. Kalau dikatakan rugi, saya rugi, cuman saya tidak mau seperti itu ya. Yang membuat berbeda adalah Papua saja. Khusus daerah Papua itu memang berbeda. Ongkos kirim dari tempat saya ke Papua 120.000 teman-teman ya. Tapi saya minta cuma 100.000 aja nggak apa-apa teman-teman. Istilahnya saya sodakoh kepada teman-teman yang lain juga teman-teman ya. Kita bersodakoh bukan harus kita memberi ya. Kita menolong aja itu sudah sodakoh jatuhnya teman-teman. Jadi begitu teman-teman ya. Intinya ongkos kirim itu semua sama saja teman-teman. Khusus pembakaran memang maharnya berbeda. Pembakaran itu maharnya berbeda teman-teman. Kalau pembersihan maharnya sama. Medianya tetap minyak bidara. Kalau garam asma dia memang berbeda karena pagarnya tingkat tinggi. Begitu teman-teman ya. Pagar apa yang digunakan dengan saya itu asma kurung. Ya teman-teman ya. Jadi asma kurung itu ada tingkatan tingginya teman-teman. Kalau sudah tingkatan tinggi, insya Allah mau santet manapun tidak akan bisa masuk teman-teman. Ini itu saja. Oke, mungkin sampai sini dulu, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kalimat atau ucapan saya kurang berkenan, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti perjalanan saya selama ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika teman-teman ingin memesan atau konsultasi atau bertanya-tanya masalah minyak bidara, silakan hubungi nomor saya yang ada di bawah sini. Itu nomor saya langsung ya.
Mungkin sampai sini dulu cukup sekian dari saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Saya Ada Prana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.